Jadi mengarang cita-citaku. Biasanya itu karangan anak-anak sekolah itu mau jadi dokter lah, mau jadi pengacara lah, mau jadi pengusaha, mau jadi apa lagi, astronot bahkan. Kalau saya dulu kecil saya tulis astronot. Jadi saya ngerti, jadi sebetulnya profesi ini baik, profesi ini mulia karena begitu banyak orang membutuhkan manfaat dari profesi agen asuransi. Betul. Lagian Pak Ciko, saya berharap teman-teman yang menyaksikan podcast kita juga, kita memperluas pola pikir kita soal asuransi. Artinya gini Pak Ciko, kalau kita mungkin dengar agen asuransi yang umum, hari-hari ini kita mendengarkan, ini kan zamannya pandemi COVID. Orang mengatakan, kalau orang kena COVID gimana? Saya dengar si A kalau kena itu biayanya kemarin 100 juta lebih. Ada yang lebih parah, ada yang sampai 500, ada yang sampai miliaran gitu kan. Ada yang tertolong, ada yang enggak. Masalahnya, orang kalau berasuransi itu mengcover lebih dari itu Pak Ciko. Halo bro, apa kabar? Iya, kabar baik Bro Ciko. Selamat datang ya, saya ucapkan di podcast kita. Jadi kali ini saya dengar judulnya agak menggelitik ya. Jadi judulnya adalah siapa sih yang bercita-cita jadi agen asuransi, begitu ya? Benar Pak Ciko. Jadi itu menggelitik ya? Saya rasa begitu karena dari apa yang kita lihat di masyarakat ya begitu banyak profesi kan. Benar. Jadi salah satu yang saya kira profesi yang tidak mudah adalah ya freelancer seperti agen asuransi. Agen asuransi ya benar. Jadi sesuai judulnya, siapa yang bercita-cita jadi agen asuransi? Nah itu adalah sebenarnya bukan judul yang saya inginkan, tetapi itu adalah rasa penasaran saya juga. Sampai sekarang, apakah ada zaman ini yang orang membuat cita-cita di biodatanya waktu sekolah? Kan biasanya ada pelajaran mengarang kan ya bro? Iya. Jadi mengarang cita-citaku. Biasanya itu karangan anak-anak sekolah itu mau jadi dokter lah, mau jadi pengacara lah, mau jadi pengusaha, mau jadi apa lagi, astronot bahkan. Kalau saya dulu kecil saya tulis astronot. Jadi saya hampir bisa pastikan tidak ada orang yang menulis di kolom cita-cita itu adalah agen asuransi. Ya, saya dulu menulis cita-cita dokter sih. Dokter kan? Ya, walaupun ya tidak jadi dokter. Tidak sekarang. Jadi dokter ya. Saya pernah mengubah ya, itu cita-cita bisa di-endorse juga rupanya, bisa melakukan perubahan mayor ya. Gitu jadi ya? menjadi perubahan menjadi dokter juga. Saya pernah juga bercita-cita jadi dokter gitu. Dan akhirnya saya menjadi agen asuransi. Jadi sebetulnya siapa dan bagaimana orang menjadi agen asuransi? Nah itu, kalau menurut pengalaman kita berjalan sekian belasan tahun, puluhan tahun di dunia asuransi, saya pikir kalau kita bikin survei, apakah orang-orang yang sukses di dunia asuransi hari ini, apakah itu memang cita-cita mereka? Saya yakin jawabannya adalah bukan cita-cita, tetapi entah bagaimana, mungkin dalam perjalanan karir, mungkin dalam usaha atau bahkan waktu dia kuliah itu ketemu teman, mungkin diajak gitu kan, ayolah daripada kamu nggak ada bisnis yang mau dijalankan atau mau cari kerja agak sulit atau tidak mau terikat waktu katanya bagus, terus ada orang yang sudah sukses, penasaran juga, jadi coba masuk. Coba pengen ikut-ikut ya? Betul, dan akhirnya mungkin berhasil. Tapi saya yakin lebih banyak yang tidak berhasil ketimbang yang berhasil. Karena setahu saya juga dari saya pengalaman bertemu teman-teman, akhirnya sebagian orang sih kira-kira ya coba-coba cari sampingan. Benar, iya. Atau beralih profesi. Benar. Nah, atau sambil-sambilan seperti join multilevel begitu. Benar. Jadi ini benar-benar satu persoalan sih sebenarnya, tapi kita bisa maklumi karena waktu sekolah itu kita nggak pernah diajarkan bahwa ada loh profesi di dunia ini yang namanya agen asuransi. Biasanya itu kalau dibikin di buku itu memang profesi itu dokter, bahkan pemadam kebakaran ada. Mereka ada seragamnya segala kan. Wah ini apa, anak saya masih ingat waktu dia masih kecil ada semacam buku gambar itu berisikan profesi-profesi. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pemadam kebakaran, ada yang jadi dokter gitu kan.
Tapi benar, saya nggak pernah melihat ada di buku itu ada profesinya agen asuransi gitu loh. Jadi kalau ditanya sesuai judul, siapa sih yang punya cita-cita jadi agen asuransi? Saya rasa sampai hari ini belum ada, tapi mungkin bakal ada di kemudian hari, Pak Ciko. Gitu dengan ya? satu alasan. Apa itu? Alasannya adalah dia mungkin terlahir di keluarga yang memang sudah berhasil di dunia asuransi. Bisa jadi dia itu adalah mungkin orang tuanya itu adalah agen yang sudah sukses juga, punya tim besar juga. Atau salah satu keluarganya. Gitu. Atau salah satu keluarganya yang benar-benar sudah menjadi contoh ya, menjadi teladan bagi dia, ternyata profesi ini bagus gitu loh. Karena kalau kita bicara bagaimana anak-anak dulu ya, atau anak-anak sekarang memilih cita-cita, itu karena di buku sekolahnya atau buku bacaan anak-anak, itu ada dokter, ada pemadam kebakaran, ada guru dan lain-lain. Nah itu. Tapi tidak ada buku yang menulis ini loh, agen asuransi begini bentuknya, tidak ada. Nah tapi kalau misalkan anak ini, nanti suatu hari mungkin ada anak yang terlahir di dunia ini yang orang tuanya sudah jadi agen sukses, agen asuransi yang sukses. Mungkin di buku dia nggak menunjukkan profesi itu, tapi dia bisa bilang, aku ingin seperti ayah. Pak Ciko pernah ingat nggak ada iklan? Salah satu iklan yang katanya, ayahku seorang pilot, ya kan? Aku ingin seperti ayah. Ayahku orang yang sukses ya, aku ingin seperti ayah. Tapi sejak ayahku diabetes, untuk pertama kalinya saya nggak ingin jadi seperti ayah. Nah, kalau di dunia asuransi, sudah ada contoh teladan yang menunjukkan ternyata bisnis ini mulia, dan kemudian bisnis ini bisa menolong banyak orang dan memang menghasilkan juga. Akhirnya profesi seorang agen asuransi sederajat dengan seorang dokter. Dalam konteks memang dia bisa membantu orang, memberikan solusi dalam hal finansial kepada orang, seperti seorang dokter memberikan solusi dalam hal kesehatan. Sama-sama mulia. Ketika orang bisa melihat sebuah profesi agen asuransi, semulia dokter, semulia pengacara, semulia pemadam kebakaran, semulia seorang guru, bahkan semulia seorang astronot yang bikin penelitian demi penelitian, atau semulia seorang profesor yang selalu bikin pengujian-pengujian. Kalau memang orang bisa melihat profesi ini adalah sebuah profesi yang mulia, maka saya rasa layak di kemudian hari ketika orang menuliskan dalam buku cita-cita, cita-citanya adalah mau menjadi agen asuransi. Wow, jadi ternyata begitu banyak hal-hal positif yang menyatakan begitu pentingnya profesi agen asuransi. Benar, tapi kita punya tantangan sampai hari ini. Ini sepertinya tidak begitu banyak orang, saya kira bukan banyak orang tidak tahu bahwasanya profesi ini sebaik demikian. Betul, karena kampanyenya itu kurang. Artinya kalaupun hari ini, misalkan lah yang menonton podcast kita hari ini ya bro ya, misalkan dia bilang anaknya datang ke dia, ya kan, mungkin para penonton atau pemirsa kita mengatakan, anak saya kemarin ketemu temannya, tiba-tiba hari ini dia datang ngomong sama saya, dia mau jadi agen asuransi. Saya sebagai orang tua rasanya nggak tega, jadi agen asuransi itu kan dalam benak saya sesuatu profesi yang sangat sulit. Orang tua mana sih yang ingin anaknya itu menjalani sebuah profesi sulit? Semua orang tua mendambakan anaknya itu menjalani profesi yang mudah. Karena ini kan kata orang bisnis penolakan. Atau banyak stigma negatif terkait ya profesi ini. Gitu. Betul. Jadi PR-nya hanyalah bagaimana kita mempresentasikan sebuah profesi agen asuransi ini sebagai sebuah profesi yang sebenarnya sama mulianya dengan profesi-profesi lain. Jadi kalau konteksnya menolong orang, ya kan, kalau konteksnya adalah menolong orang, katakan deh, saya punya teman, dia buka bengkel sepeda motor, sederhana ya. Dia buka bengkel sepeda motor di pinggir jalan. Pertanyaan saya bro Ciko, apakah profesi dia itu mulia? Baik, bermanfaat. Bagi saya bukan sekedar baik dan bermanfaat, tetapi itu sangat mulia ketika bayangkan kita lagi sepeda motoran. Tiba-tiba kita yang mengalami mogok di tengah jalan. Dan akhirnya kita nggak bisa fix sendiri, kita nggak bisa perbaiki sendiri. Kita sudah telepon teman, pada waktu itu teman nggak ngerti juga. Atau lokasinya jauh. Jauh kan, nggak bisa tolong apa-apa gitu loh. Akhirnya kita melihat
ada bengkel teman yang tadi saya cerita. Di pinggir jalan ya? Di pinggir jalan. Ketika kita datang ke sana, kita dorong sepeda motor kita sampai di sana, dia bantu. Oke. Kan begitu. Akhirnya kita berpikir, ini bukan sekedar bengkel. Tapi ketika saya sangat-sangat membutuhkannya, ini orang ada di sana. Ya. Ini orang, untung dia kemarin profesinya seorang montir gitu loh. Oke. Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, mungkin hari ini saya masih harus bingung. Ganti ban aja, kalau kempes aja saya nggak tahu cara buka bannya bagaimana. Kan nggak semua orang menguasai segala hal kan Pak. Iya. Jadi saya ngerti. Jadi sebetulnya profesi ini baik, profesi ini mulia karena begitu banyak orang membutuhkan manfaat dari profesi agen asuransi. Betul, tapi karena orang tidak memiliki kesadaran seperti itu, karena memang belum terjadi sesuatu lah ya. Jadi akhirnya merasa ini orang jadi agen datang ke saya, ini kan punya kepentingan, mau nawarin saya asuransi. Ya. Jadi kepentingannya itu adalah kepentingan agen, bukan nasabah. Kalau dokter, itu kepentingannya kepentingan pasien. Kenapa? Karena dokter itu pada dasarnya dia standby. Anda sakit, Anda datang. Dan orang datang kepada dokter. Betul, dan orang itu bersyukur ada profesi dokter di dunia ini. Kalau enggak dia harus pikir sendiri bagaimana mengobati diri sendiri. Jadi sebetulnya profesi agen asuransi ini unik bro. Karena kebanyakan orang atau agen atau marketingnya menjual pada saat orang tidak butuh. Betul. Kemudian dia ditawarin. Betul. Dan apa yang dibeli itu wujudnya tidak tampak. Betul. Akhirnya cuma berbentuk buku kontrak polis ya, yang sederhana. Itu pun nanti akan jadi digital bro. Itu pun akan menjadi digital. Lebih tidak nampak lagi bentuknya ya. Lebih tidak ada bentuk ya. Iya, tidak perlu di print lagi, cuma disimpan di handphone. Jadi namanya elektronik polis ya. Polis elektronik kan. Nah jadi saya kira mungkin itu yang menjadi kendala apakah orang antara sadar atau tidak sadar dari manfaat polis asuransi begitu. Kita beruntung Bro Ciko, kita ada di Indonesia, kita tinggal di Indonesia yang notabene-nya penetrasi pasar untuk polis asuransi, artinya jumlah penduduk Indonesia yang memiliki polis asuransi itu belum mencapai 10% katanya secara survei. Jadi kenapa saya mengatakan kita beruntung, karena kita tinggal berkaca kepada negara-negara lain yang penetrasi pasarnya sudah besar. Katakan di Jepang, katanya satu orang Jepang itu sudah pegang beberapa polis. Jadi bukan 10%, tetapi udah di atas 100%. Berarti tidak ada orang Jepang satupun yang tidak punya polis asuransi. Nah, kita tinggal berkaca ke negara itu. Pertanyaan saya, apakah kalau kita berkaca ke negara semaju itu, bukankah itu sebuah peluang bagi kita yang penetrasi pasarnya belum sebesar mereka? Padahal kita sudah jalani profesi ini, kita melihat dari zaman orang tua kita, sudah ada profesi yang namanya agen asuransi di Indonesia. Berarti masih besar potensinya. Berarti karena penetrasinya masih kecil, justru peluang dari profesi ini begitu luar biasa. Benar. Karena apa? Karena nanti masyarakat sendiri akan mendapatkan edukasi dari waktu ke waktu, akan merasakan bahwa tidak bisa kita menjalani bisnis, tidak bisa kita kerja, profesi apapun yang kita jalani, tidak bisa kita jalani tanpa ada asuransi yang mendampingi perencanaan kita. Apapun yang kita mau rencanakan Pak Ciko, walaupun kita ini pengusaha, kita bisa berpikir, kalau saya sudah punya usaha saya sudah besar, itu adalah jaminan misalnya. Kenapa? Karena kalau misalkan saya sudah nggak bisa kerja, saya sudah sakit atau apapun, orang bisnis ini udah jalan kok, inilah asuransi saya. Boleh nggak? Boleh. Tapi, bukankah itu juga masih beresiko? Betul nggak? Walaupun saya punya bisnis yang hari ini masih kelihatannya bagus, tapi seiring berjalannya waktu kalau terjadi sesuatu atas diri saya, apakah bisnis ini bisa berjalan? Sama persis seperti ketika orang ini masih aktif dan sehat. Belum tentu juga, jadi masih mengandung ketidakpastian. Tapi karena waktunya belum tiba, mungkin pencerahannya belum dapat ya. Tapi kalau kita melihat ke negara-negara sudah maju, mereka tidak ada yang tidak mengasuransikan dirinya. Walaupun dia merasa dia punya bisnis yang kuat, tetap mereka berasuransi. Segampang ini Pak Ciko, ini kan kita di dunia asuransi jiwa. Kalau di dunia asuransi yang katakanlah, berani nggak seorang pengusaha hotel mendirikan hotel yang begitu megah,
Miliaran, ratusan miliar dia bangun. Ratusan miliar ya. Dan dia tidak asuransikan gedung itu. Wah, ini sebuah resiko yang sulit ditanggung. Nah, artinya kalau dia tidak mengasuransikan gedung itu, saya rasa dia sedang gambling juga ya. Artinya dia sedang mempertaruhkan. Kalau bisnis ini jalan tanpa sebuah resiko, maka untung dia. Iya. Karena dia tidak perlu menganggarkan sebuah dana untuk bayar premi asuransi. Untung dia. Tapi siapa yang berani gitu loh menjalankan bisnis sebesar itu, kalau terjadi katakan kebakaran saja yang menghanguskan seluruh gedung itu, dia mungkin bukan mulai dari nol lagi. Jadi mulainya dari minus mungkin. Sebetulnya masyarakat kita harus paham sebuah konsep atau pandangan yang sama terhadap resiko kerugian dari bangunan, mobil, ya dan lain-lain. Benar. Jadi kalau itu rusak, ini mau bayar sendiri atau dibayarin asuransi. Ya. Jadi pemahamannya terhadap asuransi jiwa dan kesehatan juga sama. Sama. Jadi mungkin dalam kesempatan ini Pak Ciko, konsep asuransi yang paling sederhana adalah kalau orang mengatakan dia nggak butuh asuransi karena dia sudah mapan, tinggal kita tanya saja, mau nggak kalau misalkan terjadi rawat inap dibayarin atau mau pilih bayar sendiri, itu aja kan? Ya. Nah, siapa yang punya walaupun punya uang, kalau ada opsi dibayarin orang, mendingan dibayarin orang. Benar. Mana mungkin orang itu nggak apa-apa lah, saya cari uang banyak supaya nanti kalau sakit pakai uang bisa ini. Bayar sendiri ya. Mendingan kalau ada pilihan, masih ada opsi dibayarin orang, selalu kita ingin orang yang bayarin kita aja. Ngapain kita bayarin pakai uang kita sendiri? Nah itu selagi masih ada opsi, orang bisa membuat kontrak asuransi. By the way, supaya punya gambaran jelas, Pak Ciko, saya ingin mengangkat ya profesi agen asuransi ini. Sejak dari sejarah asuransi, Pak Ciko. Bagaimana? Saya ada baca di artikel, mungkin teman-teman bisa cari tahu juga di googling lah ya, googling. Zaman sekarang gampang, informasi sangat terbuka. Kalau nggak salah tahun 1583. Abad 15? Iya, abad 15. Itu di London sana, di Inggris, itu ada seorang pengusaha bernama William Gibbons. Gibbons. Jadi dia ini pengusaha dan pada waktu itu, zaman itu mereka ada terkena wabah. Wah, sekarang kita kena wabah kan pandemi COVID ya. Zaman dulu itu ada wabah yang namanya pes. Jadi setiap orang itu beresiko kena. Jadi si pengusaha yang bernama William Gibbons ini berpikir, kalau seandainya saya kena, anak istri saya makan apa? Jadi dia berpikir sampai jauh gitu kan. Artinya ini kalau nggak dipikirkan pun, nanti yang harus mikir adalah keluarganya kalau kena. Karena wabah itu bisa kena ke siapa saja. Enggak ada yang bisa meramalkan wabah ini, oh kamu orang yang belum ready, saya nggak kenain kamu dulu. Oh kamu sudah ready, sudah mapan keuangan, saya datangin kamu. Nggak bisa. Tidak pilih-pilih ya? Tidak pilih-pilih. Oh kamu agamanya ini, saya nggak deketin kamu. Nggak bisa. Oh kamu udah tua, saya nggak datangin kamu. Oh kamu masih muda, saya nggak datangin kamu. Nggak bisa. Atas dasar kesadaran itulah, dia mulai berpikir. Seorang pengusaha, dia berpikir kalau benar kena ke dia, anak istrinya bagaimana? Jadi ini dasarnya adalah kasih sayang ya seorang kepala keluarga. Karena dia berpikirnya sampai generasi berikutnya. Akhirnya dia beserta dengan teman-teman yang lain. Berarti saya kira mereka sama-sama pengusaha. Mereka bikin sebuah kesepakatan, Pak Ciko. Ya. Bagaimana kalau saya kumpulin teman-teman juga yang lain dan kita bikin semacam perjanjian. Kita buat iuran, setahun kita kumpulin dana. Dalam tahun ini kalau siapapun yang terjadi mengalami resiko itu, tolong santunin keluarga saya gitu. Berarti dia yang boleh ambil uangnya kalau dia mengalami resiko. Kalau terjadi resiko. Ini mirip arisan ini. Sebenarnya arisan sebenarnya. Sebenarnya arisan. Karena saya melihat juga di artikel itu bahkan angkanya pun disebut loh Pak Ciko. Katanya dia menaruh premi. Jadi uang yang mereka setor itu sekarang sebutannya premi. Nah waktu itu cukup mahal menurut saya ya, dibanding premi-premi sekarang. Katanya 32 pound sterling. 32 pound sterling. Untuk melindungi 400 pound sterling. Zaman itu. Setahun. Saya nggak tahu
bagaimana kelanjutan tahun depannya, apakah setiap tahun dia bayar 32 pound sterling itu. Tapi dia bilang itu untuk setahun. Kalau misalkan mungkin dia sehat, mungkin dia akan perpanjang lagi kontrak ini. Oke. Cuman secara sederhana saya pikir, kalau 32 pound sterling, dia bisa kumpulin 12 sampai 13 orang, itu bisa menopang satu orang yang kejadian. Betul nggak Pak Ciko? Karena 32 kalau 10 kan 320. Iya. Kalau lebihin lagi 2-3 orang mungkin 400. mencukupi 400. Artinya 13 orang menyokong satu orang gitu ya kira-kira ya. Iya. Nah itu udah bisa jadi kontrak. Nah sekarang kenapa enggak sebuah perusahaan asuransi? Kenapa asuransi itu bisa mengcover sebegitu banyak orang? Karena semua orang berkontribusi. Nah itu adalah polis asuransi pertama di dunia mungkin. Karena itu sejarah yang saya baca di artikel. Sejarah asuransi jiwa yang pertama. Iya. Jadi itu sangat menggugah hati saya. Kalau memang seorang William Gibbons yang zaman dulu notabene-nya kita nggak tahu ya. Menurut saya sih semakin kesini, semakin zaman sekarang orang semakin memikirkan anak cucu, ya kan? Kalau dulu kan banyak-banyak anak gitu kan, banyak anak banyak rezeki gitu kan. Zaman sekarang kita cukup punya 2-3 anak, tapi kita benar-benar memberi yang terbaik kepada mereka katanya. Berarti kan notabene-nya kalau saya pikir-pikir, saya renungkan kembali, zaman sekarang lebih gampang rasanya kita mengatakan kita butuh asuransi. Lebih gampang dibanding zaman dulu. Iya. Jadi setuju nggak, Pak Ciko? Kita bahas manfaat dari profesi agen asuransi ini. Benar. Atau manfaat dari produknya juga. Benar. Nah, tapi saya juga pernah dengar ya, kenapa orang tidak menjadi agen asuransi ya. Salah satunya saya pernah dengar soal apakah seseorang dia mau berkomitmen untuk melayani nasabahnya atau orang-orang yang membeli asuransi kepadanya selamanya begitu loh. Apakah dia sanggup ya memberi tanggung jawab, memberi komitmen kalau dibutuhkan dia ini available gitu. Jadi saya kira ada orang yang berpikir, waduh saya nggak bisa menjaga orang seperti ini. Jadi pemikiran seperti ini benar tidak? Ini dari sisi orang yang mau jadi agen. Iya benar. Sebenarnya itu adalah semacam kerisauan hati, kegundah gulanaan hati ketika seseorang berpikir mau jadi agen atau enggak ya. Kalau saya jadi agen, apa benar saya bisa mendeliver promise atau janji saya? Dalam hal ini adalah proteksinya. Siapa tahu saya duluan yang mengalami masalah ketimbang nasabah saya. Sebenarnya kita nggak perlu sampai sedetail itu pada waktu kita berpikir mau jadi atau enggak. Kalau kita semua berpikir seperti itu, mungkin tidak ada orang yang mau jadi dokter. Kenapa? Contoh, kalau saya jadi dokter, saya operasi ternyata salah pula ya. Gimana ya? Gimana ya kalau pasien itu malah meninggal karena saya lalai atau apa misalnya. Kalau kita sampai khawatirnya sampai ke sana, nggak ada jadi lagi. Dokter, ya? Kalau misalkan saya mau jadi kontraktor, gimana ya kalau saya bangun rumah, bangunannya runtuh, saya yang salah karena saya nggak jagain waktu pekerjanya melakukan. Nggak jadi kontraktor gitu. Makanya nggak ada yang jadi kontraktor. Jadi kalau kita mau pikirin segala resikonya atau segala, bukan berarti kita nggak pikirin resiko dalam arti kita lalai aja, enggak ya. Justru bagi saya, tidak usah kita lalai pun, terlalu banyak orang yang menjalani profesi ini dengan tidak serius. Jadi artinya apa? Saya ulangi ya Pak Ciko ya. Mungkin tadi agak ini bahasanya. Saya mau ralat sedikit. Artinya tanpa kita khawatir pun, apakah saya benar bisa menjadi agen yang baik? Tanpa kita khawatir seperti itu pun, sudah terlalu banyak orang yang jadi agen dan tidak serius. Sudah terlalu banyak. Ya, maka itu yang menjadi stigma negatif terhadap profesi atau produk asuransi. Nah, justru pakai itulah. Justru alasan itulah yang membuat kita itu melihat sebagai peluang Pak Ciko. Justru itu peluang ya? Peluang, kenapa? Karena kalau saya bisa bagaimana? Kalau kemarin saya ragu apakah saya bisa memberikan yang terbaik kepada nasabah saya. Pertanyaannya kita balik, bagaimana kalau saya bisa memberi yang terbaik? Dan tapi kita sambil ya kita juga menyadari tidak ada orang yang di dunia ini bisa menjanjikan. Maksudnya saya akan selamanya, ya kan? Kalau di company kita ada tagline, by your side for life. Di sisimu selamanya. Selamanya bayangkan. Tapi bagi saya, even
kita kepala keluarga, kita adalah orang yang mengasihi anak dan cucu. Suatu hari seorang kakek akan meninggalkan cucunya. Ya. Seorang ayah akan meninggalkan anaknya, atau anak bahkan meninggalkan orang tuanya terlebih dahulu. Kita nggak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu siapa yang bakal berpulang duluan. Benar. Begitu juga antara agen dan nasabah. Siapa duluan kan nggak ada yang tahu juga. Tapi bukan oleh karena itu sehingga kita tidak berprofesi sebagai agen. Tidak serta-merta membuat kita berpikir untuk tidak jadi agen. Karena kalau kita pikirin itu semua, nggak ada jadi apa-apa di dunia ini. Jadi ketika kita ingin Ya. atau kita ingin mencari peluang menjadi agen asuransi, Ya. kita harus memakai pertimbangan seperti apa? Saya berharap semua orang yang sudah dalam posisi berpikir, oh saya mau jadi agen atau enggak, atau yang sudah jadi agen tapi berpikir, saya mau serius atau enggak, Ya. mendingan Anda mulai ubah pikiran Anda. Oke. Kalau profesi ini begitu mulia, saat seseorang mengalami hal yang tidak baik dalam hidupnya, katakan dia sakit, dirawat di rumah sakit, penyakit kritis atau bahkan meninggal dunia, disitulah Anda bisa menunjukkan bahwa apa yang Anda berikan waktu itu dalam produk asuransi yang Anda kemukakan ke nasabah, benar-benar itu menjelma sebagai sesuatu yang sangat-sangat menolong keluarga nasabah Anda. Kalau Anda pikirnya ke sana, seperti seorang waktu mau jadi dokter. Kalau dia berpikir, arahnya bukan kalau saya salah operasi bagaimana ya, tapi dia mulai berpikir, kalau saya bisa menolong orang yang sudah kritis atau koma di rumah sakit, tetapi pada akhirnya saya berhasil menolong dia. Bagaimana kalau saya bisa lakukan itu? Wow, betapa mulianya. Jadi balik jadi pemikiran positif. Benar. Bagaimana ternyata seseorang gara-gara saya sembuh, selamat. Benar. Bagaimana gara-gara pekerjaan yang saya lakukan seseorang selamat dari hutang-hutang. Itu. Ya. Pendidikan seorang anak bisa berlanjut. Betul. Ya. Nafkah seorang keluarga tetap berjalan. Betul. Ya. Itu yang harus dipikirin. Benar. Dan bagi saya kalau kita semua bisa berpikir seperti itu Pak Ciko, bukan hanya di dunia asuransi, saya rasa tidak ada profesi di dunia ini yang tidak mulia. Semua profesi adalah mulia. Wow. Ternyata teman-teman, inilah nilai dari profesi seorang agen asuransi. Benar. Begitu banyak manfaat seperti ini yang mungkin melalui kita bisa berikan kepada masyarakat, teman-teman atau keluarga manapun gitu loh. Benar. Jadi kalau kita menimbang sisi ini, ya why not jadi agen asuransi ya? Benar. Bahkan ini bisa menunjang kehidupan atau sendi-sendi perekonomian di sebuah negara. Kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas. Mengapa? Karena kan di dunia ini kan yang sumber masalah adalah salah satunya kemiskinan. Betul nggak Pak Ciko? Iya. Jadi bagi saya, bagaimana kita memberantas kemiskinan? Ada yang berpikir, kalau saya jadi pejabat, mungkin saya bisa mengentaskan kemiskinan. Tapi ada juga orang yang berpikir, bagaimana mengentaskan kemiskinan? Saya akan jadi guru. Loh, emang bisa jadi guru mengentaskan kemiskinan? Ya. Bisa banget. Karena dengan dia memberikan edukasi yang terbaik kepada orang-orang, bisa saja itu murid-muridnya adalah dari kalangan orang yang ekonominya lemah. Tapi karena dia menjadi guru, dia mengajar dengan baik, anak yang tadinya tidak punya harapan, karena dia menjadi gurunya, dia bisa memberikan harapan untuk anak ini. Ya. Dan anak ini bisa bangkit walaupun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dia bisa berubah pikirannya gara-gara guru yang satu ini. Jadi bagi saya, orang-orang yang masuk ke sebuah profesi dengan satu misi atau visi yang baik dan benar, maka dia bisa sangat mulia menjalankan profesi itu. Bisa mengentaskan kemiskinan dari menjadi pejabat, bisa. Karena dia mengubah kebijakan, ya, pembuat kebijakan. Menjadi guru pun bisa mengentaskan kemiskinan. Tapi Pak Ciko, karena kita adalah agen asuransi dan hari ini judul kita adalah siapa sih yang punya cita-cita jadi agen asuransi? Maka saya mau katakan, agen asuransi bisa mengentaskan kemiskinan. Mengapa? Karena dari survei, orang tiba-tiba yang berada tiba-tiba jatuh kepada kemiskinan hanya gara-gara seorang pencari nafkah harus meninggalkan keluarganya karena sudah berpulang. Iya. Karena sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Itu juga bisa menyebabkan salah satu penyebab. Dan kalau orang ini punya asuransi jiwa,
Karena Anda pada saat itu, Andalah yang menawarkan itu, memberikan konsep itu, mengubah pikirannya, atau memberikan masukan padanya, dan dia akhirnya menjadi nasabah dan terproteksi. Maka saat orang itu enggak ada, ternyata Andalah orang yang mencegah keluarga yang ditinggalkan jatuh dalam kemiskinan. Ya, jadi kalau akhirnya ya seorang agen asuransi dia bisa meyakinkan ya seorang teman atau seorang yang dia tidak kenal akhirnya membeli manfaatnya, ya suatu saat seseorang atau keluarga ini bisa terhindari resiko kemiskinan karena Benar. kita tahu bahwasanya kenapa orang menjadi miskin ya. Selain dari misalnya seseorang berbisnis kemudian salah, hutang terlalu besar atau ya bertemu ditipu oleh rekan-rekan yang tidak jujur ya. Tapi kebanyakan kasus orang menjadi miskin karena berjuang dalam melawan sebuah penyakit. Benar. Apakah keluarganya, apakah dirinya sendiri? Karena saya dengar banyak cerita. Saya juga membaca banyak berita bahwasanya orang-orang atau bahkan seperti public figure, artis habis harta begitu banyak untuk mengobati penyakit ini, penyakit itu, dan kemudian tidak tertolong juga. Tidak tertolong, ataupun tertolong pun kemudian orang sudah habis-habisan. Benar. Akhirnya orang-orang, keluarga, ya sebuah keluarga jatuh kepada level kehidupan yang begitu rendah. Dan tidak bisa kembali kadang-kadang ya ke Dan level begitu. sebelumnya. Nah, dan akhirnya orang menjadi hidup susah. Ya. Ya. Itu yang kita mau cegah. Tapi kalau misalnya orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini ya memiliki ya asuransi, saya kira kemiskinan seperti ini tidak terjadi. Betul. Dan itu yang kita harapkan, semakin banyak orang yang menjalani profesi ini, semakin banyak keluarga yang bisa kita tolong seperti itu. Iya. Jadi ini adalah peran dari seorang agen asuransi bagaimana memberi edukasi kepada masyarakat tentang manajemen resiko ya. Ya, lagian Pak Ciko, saya berharap teman-teman yang menyaksikan podcast kita juga, kita memperluas pola pikir kita soal asuransi. Artinya gini Pak Ciko, kalau kita mungkin dengar agen asuransi yang umum, hari-hari ini kita mendengarkan, ini kan zamannya pandemi COVID. Orang mengatakan, kalau orang kena COVID gimana? Saya dengar si A kalau kena itu biayanya kemarin 100 juta lebih. Ada yang lebih parah, ada yang sampai 500, ada yang sampai miliaran gitu kan. Ada yang tertolong, ada yang enggak. Masalahnya orang kalau berasuransi itu mengcover lebih dari itu Pak Ciko. Kenapa? Karena orang kalau meninggal dunia bukan hanya biaya yang sudah sempat keluar pada waktu dia fight dengan penyakit. Masalahnya bukan ruginya hanya di sana, tapi ruginya juga adalah potensi penghasilan dia seandainya dia masih hidup, seandainya dia masih sehat. Itu pun ikut hilang Pak Ciko. Itulah yang kita mau proteksi. Bukan hanya sekedar biaya rumah sakit yang kita mau proteksi, tapi potensi orang ini. Dia tidak bisa balik kepada kesehatan sebelumnya, misalkan dia masih hidup ya. Dia katakanlah sembuh dari penyakit yang kemarin sempat fight ya. Tapi tidak seperti dulu lagi misalnya. Berarti kan ada potensi yang hilang Pak Ciko. Dia tidak sanggup menghasilkan lagi. Betul. Dia tidak sanggup bekerja lagi. Betul. Dan itu adalah bagian yang bisa kita proteksi dengan asuransi sebenarnya. Luas sekali. Bukan hanya biaya, sekedar biaya. Karena saya yakin kebanyakan orang berpikir bahwasanya produk asuransi selalu hanya bicara membayar kerugian kalau opname di rumah sakit. Itu. Tapi sebetulnya peran produk asuransi itu ternyata juga bisa menggantikan nafkah atau pendapatan sebuah keluarga, gitu kan? Benar. Jadi orang lupa menghitung sebuah resiko sampai kepada potensi yang akan turut hilang ketika seseorang itu sakit atau meninggal dunia. Itu adalah celah ya, celah atau gap atau mungkin agen-agen asuransi juga belum banyak yang memahami atau bahkan merenungkan sampai ke sana. Ya kan, kayak tadi seorang guru, mungkin orang bergabung menjadi guru itu bisa jadi karena ya daripada saya nggak ada kerjaan saya jadi guru misalnya. Ada kan orang jadi agen juga kayak gitu. Tapi ada orang yang berpikir saya mau jadi guru yang mulia. Kenapa? Karena saya punya visi. Karena panggilan hati. Betul. Itu pasti berbeda. Kalau kita pikirannya sampai ke sana, mungkin guru ini akan melakukan pendekatan kepada anak-anak yang dia rasa butuh mendapatkan sentuhan itu.
Karena saya banyak melihat ya, sekolah-sekolah mengalami kendala, murid-murid yang tidak mampu bayar uang sekolahnya, biasanya kadang-kadang mereka bukan hanya sekedar masalah ekonomi ya Pak Ciko. Biasanya ada tambahan broken home juga. Jadi keluarga ini bukan hanya tidak mampu secara ekonomi, tapi ketiadaan figur orang tua. Sehingga anak ini bukan sekedar tidak bisa bayar uang sekolah, tapi dia tidak terbina dengan baik di rumah tangga. Dan tiba-tiba ada seorang guru yang begitu mulia, waktu dia gabung bukan menganggap ini sebuah pekerjaan tok ya. Dia mendekati murid ini, berbicara sama mereka, berbicara sama murid yang tertentu ini. Dan akhirnya mungkin guru ini bisa menjadi figur yang lebih besar dari sekedar seorang guru. Dia bisa menjadi figur orang tuanya, memberikan kasih sayang yang mungkin lebih ya. Artinya perhatian yang lebih lah paling tidak. Tentu akan berbeda, guru seperti ini dengan guru biasa, pasti beda. Tapi sebagai pertanyaan penutup yang kita bahas sekarang, dari tadi bro kita bahas manfaat dan begitu mulia nilai-nilai dari profesi agen asuransi. Nah, tapi saya juga pernah dengar satu hal yang paling penting, bahwasanya menjadi agen asuransi itu sebetulnya bonafit. Nah, jadi ininya loh, income-nya loh. Jadi kalau kita bicara bisnis apa bro? Ada Kang tahu nggak? Wah bingung ini, mau bisnis ini di mana-mana ya pada rame, pada bersaing. Tapi walaupun saya lihat teman-teman yang berprofesi sebagai agen asuransi, apa yang terjadi adalah wow, lifestyle-nya bonafit. Jadi sepertinya income-nya bagus. Nah, bagaimana? Apa benar begitu? Wah, itu sebenarnya bisa dilihat ya di masyarakat kita sekarang, bahwa di dunia asuransi banyak sekali orang yang sudah menunjukkan kesuksesan. Di antaranya mungkin sudah kita bisa saksikan juga di media sosial, begitu banyak teman-teman kita yang berhasil di bisnis ini. Terlihat perbedaannya, perubahan secara gaya hidupnya juga, bahwa dulu mungkin agak sulit ya kan, sekarang bisa beli rumah, beli mobil. Tapi bagi saya ya tidak ubahnya dengan bisnis-bisnis lain juga. Kan ada juga dokter yang dulu keluarga susah, sekarang dia jadi dokter dan sekarang sangat terkenal juga. Dia tulus membantu orang juga memang. Tapi tidak bisa dipungkiri ya kan, semakin banyak dia menolong orang, otomatis juga pasti pemasukan juga bertambah. Tidak ada salahnya seorang dokter menjadi mewah dalam hidupnya. Kalau dia punya hobi otomotif, dia bisa beli mobil mewah juga. Jadi bagi saya nggak salah. Tapi agen asuransi juga banyak yang memetik kesuksesan seperti itu juga. Jadi saya malah lebih tertariknya gini Pak Ciko, selain income, saya merasa bisnis asuransi ini sangat bonafit. Sekarang saya masuk bukan profesi lagi, jadi bisnis nih. Nah, bisnis asuransi lebih dari sekedar menjual produk asuransi. Tapi bisnis asuransi dalam arti yang lebih luas lagi, itu bukan hanya untuk nasabah efeknya. Tapi kita bisa membangun jaringan pemasaran kita, memberikan lapangan kerja kepada banyak orang juga. Supaya apa? Kalau kita sendiri yang memasuki pasar, tentu kita terbatas. Tapi kalau kita mengajak orang lain bergabung dalam tim pemasaran kita bisa menjangkau lebih luas lagi dalam hal pemasaran produk-produk asuransi. Dan itu adalah menjadi bisnis. Tapi dalam bisnis ini Pak Ciko, semua disiplin ilmu ikut bermain. Seorang agen asuransi kalau udah berjalan cukup lama, sedikit banyak dia tahu soal kesehatan. Karena banyak interaksi dengan klaim-klaim rumah sakit misalnya, dia sedikit banyak pastilah belajar tentang kesehatan, ilmu medis, ilmu hitung, matematika, ya jelas waktu hitung-hitungan balik modalnya kapan, segala macam ya, investasi segala macam. Ilmu apa lagi? Psikologi, oh itu benar, ketemu nasabah, orangnya unik, kita tahu keluarganya butuh, tapi dianya mungkin belum terbuka hatinya, bagaimana kita masuk supaya smooth ya, itu adalah psikologi. Ilmu apa lagi coba? Semua ikut bermain, ilmu sosial politik ikut juga. Ternyata menjadi agen asuransi begitu banyak hal-hal tentang pengembangan diri yang bisa merubah seseorang ya. Benar. Ya. Jadi ini menarik. Jadi teman-teman ya, semoga apa yang kita share sore ini ya menambah wawasan Anda ya tentang
begitu positifnya sebuah profesi agen asuransi. Jadi bukan saja manfaat dan kebaikan yang bisa Anda bawakan kepada orang lain, tapi untuk diri Anda sendiri, untuk diri kita, ya kita bisa membahagiakan keluarga atau menjalani hidup yang lebih berkualitas. Iya. Lebih berkualitas. Iya, benar. Gitu ya? Iya, benar. Wow. Karena kan dipikir-pikir juga Pak Ciko, orang-orang kaya sekarang juga kalau kita tanya apalagi ini sekarang maunya. Oh, maunya berbuat baik gitu kan. Karena sudah banyak duit gitu kan. Nah, profesi ini gimana? Berbuat baik sejak sebelum kaya. Iya kan, kita menebar kebaikan, mengajak mereka memproteksi dirinya, itu berbuat kebaikan. Sampai kita sendiri akan menikmati juga hasilnya. Ternyata saat kita mengedukasi, meyakinkan teman-teman untuk membeli produk asuransi, itu sudah berbuat baik. Berbuat baik. Jadi simple, jadi agen asuransi yang baik dan benar saja sudah berbuat baik Pak Ciko. Nah, jadi ternyata teman-teman, profesi ini begitu baik. Nah, jadi kalau teman-teman tidak menjadi agen asuransi, Anda menjadi nasabah asuransi, berarti kita harus memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk mendengar teman-teman yang berprofesi sebagai agen asuransi membicarakan kebaikan untuk diri kita, yang kita tidak tahu kapan, apakah kita butuh atau tidak. Tapi mendengarkan teman berbicara itu seperti memberi diri sendiri kesempatan. Benar. Supaya suatu saat ya kita bisa menghindari resiko yang tidak perlu. Benar sekali. Dan ini pesan dari Pak Ciko sebenarnya untuk dua sisi. Dari sisi nasabah juga begitu. Dari sisi orang yang ingin serius di profesi agen asuransi juga pesan yang sama. Sebenarnya Pak Ciko sudah memberikan satu kesimpulan yang bagus. Tapi Pak Ciko nggak sadar tadi, katanya jangan tutup dirimu. Seperti judul lagu kan. Beri kesempatan pada diri sendiri untuk mendengar lebih banyak informasi, betul nggak? Jadi pesannya adalah jangan tutup dirimu, baik nasabah, mungkin calon nasabah yang mau dengar penjelasan agen, jangan tutup dirimu. Bagi orang yang mau jadi agen asuransi, juga jangan tutup dirimu, beri kesempatan pada diri sendiri. Jadi apa yang kita bahas ya bersama Bro Iskandar ya, semoga bisa mengedukasi teman-teman kita, masyarakat kita tentang profesi yang begitu bagus ini. Dan paling penting adalah kebaikan ya, nilai-nilai yang dibawa dari manfaat profesi ini. Nah sekarang kalau kita berpikir di rumah, kita berpikir dimanapun, apakah Anda mau jadi agen asuransi atau tidak? Nah, pilihan di tangan kita sendiri. Di tangan Anda sendiri. Nah, masih ada pesan, Bro? Pesan saya adalah begini, profesi apapun yang kita akhirnya pilih untuk kita jalani, maka pesan saya adalah jalanilah dengan serius. Tetapi profesi khusus untuk agen asuransi ini, saya mau kasih tahu bahwa ini adalah profesi yang benar-benar sangat-sangat mulia. Anda bisa memberi perubahan bahkan sampai ke bukan hanya keluarga Anda sendiri, tetapi dalam arti yang lebih luas benar-benar Anda bisa membantu negara kita ini yang kita cintai untuk memberi kontribusi. Jangan berpikir sampai kita ini mau jadi pejabat baru bisa mengubah kondisi negeri kita misalnya. Ingin memberi kontribusi, simple saja. Anda bisa menjadi agen asuransi dengan misi dan visi yang mulia. Kalau Anda jalankan itu dengan benar, Anda sudah all in teman-teman. Orang kaya pengen berbuat baik, akhirnya Anda berbuat baik sampai kaya. Tidak perlu tunggu kaya, dan Anda sedang berkontribusi untuk masyarakat dari negara yang kita cintai ini juga. Sekian sih dari saya Pak Ciko. Apa yang bisa Anda berikan kepada negara? Apa yang bisa Anda lakukan untuk masyarakat kita? Jadi agen asuransi. Mengentaskan kemiskinan. Begitu ya? Benar sekali Pak Ciko. Oke, sampai di sini teman-teman, Bro Iskandar. Ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Berikutnya. Bye-bye. Bye.